Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah, NIM 2303044148. Di sini saya akan menyampaikan materi UAS pembelajaran manajemen teknologi informasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama ialah sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan bantuan peralatan khusus seperti elektronik. Sistem informasi mempunyai dua sisi sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama pengirim informasi. Dalam telekomunikasi, pemancar atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Yang kedua, penerima informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut, yaitu memancarkan informasi, membangun dan membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirim pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memastikan bahwa alat pengirim, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi, dan yang terakhir, menjaga keamanan informasi setiap saat. Adapun fungsi sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel serta optik dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli. Yang materi yang terakhir ialah media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Media telekomunikasi telah merevolusi cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain di seluruh dunia secara real time. Media telekomunikasi telah memainkan peran penting dalam perkembangan globalisasi dan memfasilitasi pertukaran ide dan informasi di seluruh dunia. Materi yang kedua ialah internet. Internet adalah singkatan dari kata interconnection network.
merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Adapun intranet adalah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya aman. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi utama dari extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Materi yang ketiga, karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keuntungan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memiliki batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Adapun sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disebut TPS merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokus atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran
merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir, bagaimana cara memberikan produk yang memuaskan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. Materi yang keempat ialah pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Adapun jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, customer to customer. Yang keempat, customer to business. Yang kelima, business to administration. Yang kelima, customer to administration. Dan yang ketujuh, online to offline. Selanjutnya, keuntungan e-commerce. Internet memungkinkan merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak heran bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrean panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Selanjutnya, batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya memungkinkan tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus. Aplikasi business to customer. Contoh aplikasinya yaitu seperti Lazada, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, JDID, Bukalapak, dan lain-lain. Penelitian pasar.
Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri. Secara keseluruhan, riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, periklanan dan layanan pelanggan. Periklanan dan layanan pelanggan adalah dua aspek penting dari bisnis ke konsumen. Periklanan adalah proses promosi produk atau layanan kepada konsumen potensial. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti iklan televisi, iklan radio, iklan cetak, iklan online, dan iklan sosial media. Periklanan adalah bagian dari strategi pemasaran karena membantu bisnis untuk meningkatkan kesadaran produk dan menarik pelanggan baru. Layanan pelanggan di sisi lain adalah proses memberi dukungan dan bantuan kepada pelanggan setelah mereka melakukan pembelian. Ini dapat melibatkan tugas seperti menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan, mengelola pengembalian dan pertukaran, dan memberi informasi tentang produk atau layanan pelanggan. Materi yang kelima ialah pengertian supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan menjadi produk akhir. Ini melibatkan peran aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Adapun jenis-jenis supply chains yaitu yang pertama rantai supply upstream atau supply hulu. Yang kedua itu ada internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga yaitu downstream SCM atau suplai rantai pasokan hilir. Selanjutnya ada permasalahan supply chain management, yaitu yang pertama produk yang berkualitas, yang kedua pabrik global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, dan yang keempat teknologi baru. Lanjut ke materi yang keenam ialah artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Selanjutnya, expert system. Expert system adalah pendahuluan dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Ada juga sistem intelijen. Sistem intelijen juga dikenal sebagai buatan atau AI. Kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa alami atau membuat keputusan. Yang ketujuh ialah pengertian dari haki.
Pengertian haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang biasa digunakan oleh manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan haki. Di Indonesia mulai pada tahun 1844 dengan diperkenalkannya Undang-Undang pertama oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, lahirlah UU Merek 1985, UU Paten 1910, dan UU Hak Cipta 1912. Selanjutnya, manfaat dari haki. Yang pertama ialah sebagai perlindungan hukum, dan yang kedua kemudahan berkarya, yang ketiga meningkatkan reputasi produk, dan yang keempat sebagai bantuan layanan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.